tentang mengapa ada kawasan konservasi, lalu bagaimana kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Nah, setidaknya teman-teman sudah mengenal yang pertama kategorisasi kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Saya kira itu dari kuliah KSDH sudah ada ya. Jadi itu yang pertama, ketika hari ini pun kita belajar tentang masyarakat sekitarnya dan bagaimana relasinya dengan kawasan konservasi, tidak akan lepas dari status kawasan konservasi yang kemarin sudah dipelajari dengan Pak Heru. Jadi kalau misalnya saya butuh untuk membuka lagi apa yang sudah dipelajari kemarin, mohon teman-teman tidak melupakan begitu saja ya materi yang minggu-minggu lalu. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang rancang bangun kawasan konservasi. Saya sekilas dulu ya, kembalikan ke yang kemarin. Rancang bangun kawasan konservasi di mana kita belajar tentang dasar atau teori atau rujukan yang membantu kita menempatkan kawasan konservasi itu di mana sih suatu kawasan itu harus ada kawasan konservasi. Lalu seberapa luas sih? Lalu bagaimana bentuk kawasannya? Lalu bagaimana konektivitas antar kawasan? Nah, itu kemarin sudah teman-teman pelajari di rancang bangun kawasan konservasi. Kalau ternyata belum, atau ternyata teman-teman masih bingung, teman-teman bisa request sekarang juga. Misalnya, Bu, saya masih nggak paham itu soal rancang bangun kawasan konservasi. Kenapa? Karena kita nanti juga akan membicarakan itu. Membicarakan masyarakat dalam konteks rancang bangun kawasan. Lalu yang berikutnya, teman-teman juga sudah belajar tentang penataan batas atau penataan kawasan konservasi. Setidaknya harusnya ada 2 yang teman-teman pahami dalam tata batas kawasan konservasi, penataan kawasan konservasi. Yang pertama adalah legalitas kawasan, dan yang kedua adalah penataan ruang. Kalau teman-teman masih nggak ngeh apa ya itu legalitas kawasan dan penataan ruang, nanti saya akan berat masuk ke materi hari ini. Makanya saya harus mengingatkan dulu. Di penataan kawasan, yang pertama, legalitas kawasan itu apa yang teman-teman ketahui tentang legalitas kawasan konservasi? Oke, mungkin saya tanya dulu aja ya, daripada saya merasa pede bahwa teman-teman sudah oke di materi itu, lalu saya lanjut begitu saja, tapi saya harus memastikan bahwa teman-teman sudah oke. Ada yang mau jawab? Mungkin boleh diceritakan apa yang teman-teman pelajari pada saat penataan kawasan konservasi. Cluenya legalitas kawasan dan tata ruang. Teman-teman boleh menjawab tentang legalitasnya saja, atau menjawab tentang tata ruangnya, atau menjawab kedua-duanya. Siapa yang mau jawab dulu? Saya hanya ingin tahu seberapa jauh yang teman-teman pelajari pada penataan kawasan. Nanti setelah penataan kawasan, apalagi itu akan kita buka kembali kuliahnya. Silakan teman-teman. Apa yang sudah dipelajari pada saat penataan kawasan? Dalamnya ada legalitas kawasan dan tata ruang. Saya izin menjawab. Silakan. Nurul ya? Ya. Silakan Nurul. Sepaham saya ya Bu, untuk legalitas kawasan itu berarti sebelumnya kawasan konservasi tersebut sudah ditunjuk untuk menjadi kawasan konservasi dengan kriteria dia itu memiliki keunikan tertentu, atau mungkin di dalamnya ada flora fauna yang terancam, juga dilihat dari aspek kegunaannya. Sementara untuk yang kedua, berarti sebelumnya di kawasan konservasi itu sudah jelas ada tata batas di mana ini diproyeksikan gitu. Jadi secara di peta itu ada batasnya kawasan konservasi ini, daerahnya di mana aja gitu Bu. Oke, jadi kalau bicara tentang penataan kawasan dan legalitas, menurut Nurul berarti ini kawasan ini sudah ditunjuk dong ya, punya keunikan tertentu, punya potensi tertentu dan lain sebagainya. Lalu kalau bicara penataan tadi berarti sudah ada tata batas, begitu ya Nurul? Iya Bu. Oke. Mungkin jawaban yang lain, Nurul pengen menunjuk temannya siapa?
Di manakah dirimu, Rahma? Mana ini, Rahma? Iya Bu, saya. Silakan, Rahma. Boleh diceritakan yang Rahma pelajari dalam konteks penataan kawasan? Kalau untuk penataan legalitas kawasan dan penataan kawasan, kurang lebih yang saya pahami seperti Danti tadi, untuk kawasan sendiri sudah ada penunjukan seperti itu, Bu. Terus? Sudah ada penunjukan, lalu apa yang dipelajari pada saat penataan kawasan? Untuk penataan kawasan sendiri nanti dibedakan zona-zonanya seperti itu, Bu. Ya. Pemetaan. Dibedakan zonanya, lalu ada pemetaan, lalu? Kalau yang saya paham seperti itu, baru seperti itu. Oke. Baik, dari Rahma menyampaikan bahwa ketika belajar penataan itu teman-teman belajar tentang nanti kawasannya itu dibagi ke dalam zona-zona, lalu ada pemetaan dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Rahma mau menunjuk siapa? Mungkin Lutfia Sakina, Bu. Siapa? Lutfia Sakina. Lutfia Sakina. Oh, Lutfia. Lutfia Sakina. Oke, mana Lutfia Sakina ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kamu backlight kamu. Oke, silakan. Kalau yang saya tahu dari tahapan pengukuhan kawasan konservasi itu yang pertama ada penunjukan. Nah, penunjukan ini itu merupakan penetapan awal wilayah tertentu yang akan dijadikan sebagai kawasan konservasi. Kemudian selanjutnya itu ada penataan batas. Penataan batas ini terkait kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hak pihak ketiga, kemudian pemancangan tanda batas sementara, dan pengukuran tanda batas definitif. Kemudian dilakukan pemetaan. Nah, kegiatan pemetaan ini merupakan hasil pelaksanaan dari penataan batas yang sudah dilakukan sebelumnya. Baru langkah terakhir kemudian itu penetapan. Penetapan ini tujuannya menegaskan kepastian hukum mengenai status, batas, dan luas wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi. Dasar penunjukan kawasan konservasi ini tuh sendiri meliputi yang pertama pertimbangan habitat, kemudian yang kedua itu berdasarkan keendemisan keanekaragaman jenis yang ada di kawasan tersebut, kemudian yang ketiga itu pertimbangan biogeografi terkait sejarahnya geologi, sejarah sebaran geografis flora dan fauna yang ada di sana, kemudian bagaimana penggabungan dan pemisahan daratan benua dan kepulauan yang menggambarkan pola sebaran fauna dan flora yang ada di kawasan tersebut. Kemudian pertimbangan lainnya itu tentang wilayah dan luas kawasan yang akan dikonservasi. Mungkin itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Lutfia. Lutfia menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana suatu kawasan itu ditunjuk pertimbangannya apa. Tadi disampaikan ada pertimbangan habitat, ada pertimbangan keendemisan, biogeografi, termasuk pertimbangan seberapa luas dan lain sebagainya. Kemudian Lutfia juga menjelaskan tentang penataan itu konteksnya adalah penataan batas, di mana suatu kawasan konservasi itu harus punya batas yang jelas, sehingga proses penataan batas itu harus dilalui, yaitu ada inventarisasi pihak-pihak terkait, artinya batas kawasan kita ini berbatasan dengan pihak yang mana aja gitu kan, sehingga batasnya harus jelas dan disepakati antara kedua belah pihak, antara kawasan konservasi dengan pihak lain yang berbatasan. Kemudian ada penandaan batas, baik itu sementara maupun definitif. Kemudian kalau batas sudah beres, dia baru masuk ke penetapan. Oke, saya kira Lutfia cukup lengkap menjelaskan mengenai
proses penunjukan sampai tata batas atau yang saya sebut legalitas kawasan. Legalitas kawasan itu ada tahapan seperti yang disampaikan Lutfia tadi, yaitu dari tata batas, pemetaan, penyelesaian tata batas, pemetaan, terus apalagi tadi penetapan ya, dari penunjukan, sebenarnya dari penunjukan tata batas, pemetaan, dan penetapan itu adalah tahapan legal yang harus diikuti, harus dilalui sampai suatu kawasan konservasi itu ditetapkan. Satu lagi yang belum dibahas oleh teman-teman adalah tentang tata ruang, penataan ruang. Ini tadi kan penataan dalam konteks kawasan dengan kawasan lainnya, batasnya harus jelas. Nah, sekarang tata ruang, penataan dalam konteks tata ruang di dalam kawasan. Mungkin ada yang mau menyampaikan tentang itu. Lutfia mau menunjuk siapa? Mungkin Hansa, Bu. Siapa? Hansa Hanun. Kok di saya putus-putus ya suaranya ya? Kansa atau siapa? Iya, Bu. Hansa. Oke, Kansa. Mana Kansa? Hanan. Kansa Hanan mana ini? Ya, Bu, hadir, Bu. Oh iya, ada tulisannya nih. Wajahnya nggak muncul. Kansa Hanun atau Hanan? Hanun, Bu. Oke, silakan Kansa. Kita masuk ke tata ruang di dalam kawasan. Apa saja yang dipelajari kemarin? Jadi mungkin izin menjawab izin Bu terkait Ya. dengan tata ruang sendiri itu mencakup bagaimana suatu wilayah itu difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi yang dimaksudkan di sini itu kalau tata ruang sebisa mungkin dalam suatu kawasan itu terdapat beberapa fungsi yang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan untuk menghindari konflik seperti itu. Jangan sampai terdapat tumpang tindih dalam penggunaan kawasan tersebut. Jadi untuk penataan ruangnya itu secara jelas harus diketahui secara definitif. Saya potong gitu. sedikit, yang dimaksud tumpang tindih di sini antar apa dan apa? Jangan sampai ada tumpang tindih di dalam kawasan tuh antara apa dengan apa tumpang tindihnya. Dalam pengelolaan fungsi kawasan tersebut, Bu. Misal, fungsi apa yang tumpang tindih dengan fungsi apa? Sebenarnya tuh ini sih Bu, untuk kejelasan fungsinya saja, jangan sampai walaupun ada tumpang tindih tapi ada sengketa gitu Bu, atau konflik. Misalnya diberi contoh, misalnya ada sengketa apa yang yang direspon dengan tata ruang kawasan. Misalnya ya akhir-akhir ini kita tidak jauh mendengar info terkait dengan Wadas kayak gitu Bu. Nah mungkin itu terkait dengan tata ruangnya harus secara jelas bagaimana fungsi Wadas itu kawasan konservasi bukan? Iya Bu, kawasan konservasi. Tapi kan Apa status kawasan konservasinya, kategorinya? hutan lindung bukan Bu? Hutan lindung kah? Ada teman-teman yang mau nambahi Wadas? Wadas itu adalah kawasan konservasi menurut Hansa. Bentuknya hutan lindung. Ada yang mau menambahkan? Ada yang orang Purworejo mungkin? Wadas di Purworejo kan? Resi. Oke, saya bungkus dulu ya jawabannya Kansa. Kansa menyatakan tentang tata ruang kawasan ini dilakukan untuk menghindari konflik atau tumpang tindih fungsi kawasan. Sementara saya minta contohnya, sebenarnya contoh itu untuk lebih memahami jawaban dari Kansa dan diberikan contoh seperti tumpang tindih atau konflik yang terjadi di Wadas. Kebetulan saya orang Purworejo sih, tapi saya kurang memahami Wadas. Saya tidak banyak membaca informasi tentang Wadas, hanya sedikit saja yang saya baca. Tapi
Tapi saya tanyakan ke Kansa, Wadas itu kawasan konservasi kah? Apa statusnya? Statusnya adalah hutan lindung. Oke, saya mungkin bergeser ke yang lain, masih pertanyaannya sama, masih tentang penataan kawasan. Kita sampai dari penunjukan kawasan, tata batas, lalu tata ruang di dalam kawasan. Bisa diceritakan yang sudah dipelajari ini, kenapa saya ngeyel tanya terus ke teman-teman, karena saya nggak mau beranjak ke topik saya kalau yang kemarin tidak clear. Yang teman-teman sudah pelajari dengan Pak Heru belum clear, saya yakin Pak Heru sudah menyampaikan dengan detail karena kami nyiapin materi kuliah ini, kemudian kita juga udah menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan ke mahasiswa. Tapi saya perlu melihat respon mahasiswa seberapa materi ini ditangkap. Kan saya mau nunjuk siapa? Mungkin yang paling di sini aja Bu Ahmad Mulyadi mungkin bisa untuk Siapa? Ahmad Mulyadi. Oh, saya nggak dengar suaranya, kan satu kayak ketutup sesuatu gitu ya. Ahmad Mulyadi. Ya Bu, mohon maaf sebentar ya. Oke, Ahmad Mulyadi silahkan. Mana Ahmad Mulyadi? Ahmad Mulyadi ini kok belum kelihatan. Ahmad. Wah, sulit nih nyarinya. Ahmad Mulyadi, apakah kamu masih di depan laptopmu? Ahmad Mulyadi kirim chat, izin Bu, suara saya sudah masuk belum ya? Di saya kok belum ya? Boleh cek suara Ahmad Mulyadi. Nggak ada suaranya. Izin ganti device dulu Bu. Oke, Ahmad Mulyadi boleh ganti device dulu, atau dijawab di kolom chat boleh Ahmad Mulyadi kalau misalnya suaranya trouble. Selanjutnya Kansa boleh nunjuk yang lain deh. Kansa sampai 2 kali nunjuknya. Kansa? Iya Bu. Boleh nunjuk yang lain sambil nunggu Ahmad Mulyadi menjawab. Mungkin bisa Dinasti itu. Siapa? Dwi Nastiti. Oke, Dwi Nastiti. Dimanakah dirimu, Dwi Nastiti? Hadir Bu. Oke, silakan Dwi Nastiti. Saya tidak usah mengulang pertanyaannya ya. Mana ini Dwi Nastiti ini? Lah mana Dwi Nastiti, where are you? Di sini Bu. Ya gimana? Saya cuma melihat rambutmu loh. Matanya juga kelihatan ding. Gimana tentang tata ruang di dalam kawasan konservasi? Atau masih bingung? Boleh kalau masih bingung. Apa-apa sih. Ahmad Mulyadi sudah masuk belum? Tes, suara Ya. saya masuk yuk. Oke, sambil menunggu Dwi Nastiti, Ahmad Mulyadi dulu ya. Silakan Ahmad Mulyadi. Baik, tadi kan untuk pembagian mungkin wilayah di dalam kawasan konservasi mungkin ini terkait dengan blok dan zonasi. Kemarin yang dijelaskan ada blok dan zonasi, yaitu ada blok perlindungan, pemanfaatan, penyangga,
dan mungkin kemarin ada peralihan dari apa namanya, di luar kawasan konservasi dan di dalam, sehingga ada seperti irisan irisan tempat apa namanya, warga bisa mengakses kawasan konservasi seperti itu, Bu. Oke, Ahmad, ya, mau menambahkan Ahmad Mulyadi? Mungkin itu dulu, Bu. Oke, Ahmad Mulyadi membuka ingatan kita bahwa pada saat belajar tentang tata ruang kawasan, kita belajar tentang blok dan zonasi. Sebenarnya saya mau nanya lebih lanjut apa bedanya blok sama zonasi gitu ya, tapi oke lah, nanti kepanjangan. Tapi ada poin penting di situ yang disampaikan Ahmad Mulyadi, yaitu bahwa dalam penataan ruang dalam bentuk blok atau zonasi itu ada penataan ruang untuk perlindungan dan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi. Lalu ada transisi di antara keduanya. Oke, saya kira semoga ini mengingatkan materi ke teman-teman yang lain ya. Saya agak deg-degan ini karena rasanya materi di sini teman-teman nggak sungguh-sungguh clear memahaminya. Ini nanti agak berat ketika saya mengajak teman-teman untuk bicara tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu di luar kawasan konservasi, sementara kawasan konservasi di dalam. Nah, yang dalam harus beres dulu nih sebelum kita ngomongin masyarakat. Masyarakat ini nanti juga ada kaitannya dengan tata ruang, ada kaitannya dengan tata batas, ada kaitannya dengan status kawasan, dan lain sebagainya. Oke, Dwi Nastiti mau menambahkan? Sudah saya beri kesempatan tadi. Mau menambahkan? Baiklah, kalau tidak, saya kira tidak boleh berlama-lama juga ya. Saya mau merangkum apa yang saya ingin teman-teman pahami dengan clear dulu. Mohon diperhatikan sekali. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi ke teman-teman. Apa bedanya status kawasan konservasi? Atau bolehlah satu pertanyaan nih. Mungkin Dwi Nastiti deh. Dwi Nastiti, apa sih status-status kawasan konservasi yang teman-teman sudah kenal dari kuliah yang lalu? Dikategorikan menjadi apa saja kawasan konservasi di Indonesia? Oke, tidak ada jawaban. Mungkin Ahmad Mulyadi bisa menunjuk temannya yang lain. Mungkin Vandika mungkin, Bu. Vandika, namanya bagus. Vandika mana? Besti ya. Vandika, kamu ada di situ kah? Halo, Ibu. Oke, pertanyaannya simpel aja. Kuliah yang pertama tentang kategorisasi kawasan konservasi, dan kita juga udah belajar dari saat ngambil kuliah KSDH. Boleh dijelaskan mungkin kita mengenal berapa kategori kawasan konservasi dan apa bedanya secara singkat masing-masing? Silakan Vandika. Mungkin izin menjawab ya, Bu. Ya. Setahu saya itu kawasan konservasi yang ada di Indonesia itu ada kawasan suaka alam. Kenapa kok ada suaka marga satwa. Itu kayak mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa bagi ilmu pengetahuan dan kebangsaan nasional. Kemudian ada lagi kemudian ada hutan wisata. Hutan, saya sambil nyatat ini. Lalu? Kemudian di dalam hutan suaka alam itu bisa digunakan sebagai cagar alam dan suaka marga satwa. Oke, lalu? Untuk cagar alam sendiri itu kawasan yang mempunyai
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya. Apakah sudah menjawab, Ibu? Oke, sampai situ aja ya Vandika yang jawabnya. Baiklah Iya, teman-teman. Terima kasih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mahasiswa ya. Oke, terima kasih untuk semua jawabannya. Kesimpulan saya adalah teman-teman perlu membuka kembali kuliah yang kemarin. Barangkali ketika Pak Heru menjelaskan presentasi konsentrasi teman-teman kurang. Saya kira perlu dibaca lagi. Saya bisa mengulas kembali gitu dari yang kemarin. Saya akan coba ulas kembali secara singkat, tapi saya berharap sekali teman-teman membaca lagi. Ini nggak beres nanti di sampai akhir kuliah kalau di materi-materi awal teman-teman nggak clear dalam arti memahaminya. Setidaknya satu hal mohon saya diperhatikan sekali untuk yang ini. Kalau perlu teman-teman catat silahkan, nanti itu yang akan saya konfirmasi lagi. Kalian minat KSDH, jadi pengelolaan kawasan konservasi harus jadi materi yang paling teman-teman kuasai. Sampai ini nggak kuasai, dosen-dosen PKK bisa frustasi nih. Kita sering kok diskusi di antara dosen-dosen pengelolaan kawasan konservasi, apa salah kita ya ketika menjelaskan teman-teman kok tidak paham padahal. Bikin simpel aja gini deh. Pertama yang harus kita pelajari ketika bicara pengelolaan kawasan konservasi adalah kawasan konservasi itu apa? Oke, saya akan menyampaikan secara ringkas nih. Kawasan konservasi itu apa? Ini adalah kawasan yang memang disisihkan untuk dilindungi. Kalau ingat kuliah KSDH, kenapa sih harus ada kawasan yang dilindungi gitu? Karena kita nggak perlu ulang lagi ya, tapi di Indonesia menganut konsep pengelolaan di mana hutan itu dibagi-bagi, ada hutan produksi, ada hutan yang dilindungi. Pertama-tamanya begitu, dibagi menjadi dua. Yang dilindungi dan ada yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan kemudian menjadi hutan produksi. Sementara yang dilindungi itu kemudian dibedakan lagi menjadi dua. Saya kalau ikut kuliah saya suka bikin panah gitu. Kayak tadi teman-teman menjawab pun juga saya punya catatannya, mind map gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan cara yang sama untuk memahami kawasan konservasi. Oke, hutan, kita mana ada hutan produksi, ada hutan yang dilindungi. Kawasan yang dilindungi, protected area. Nah, sebenarnya kalau bicara protected area, kalau di lingkup global, itu yang dibicarakan ya kawasan konservasi. Tapi di Indonesia, kawasan yang dilindungi dibedakan menjadi dua lagi, yaitu hutan lindung dan hutan konservasi. Jadi, sorry to say, Kansa, tadi kamu menjawab bahwa Wadas itu adalah kawasan konservasi. Ini menandakan bahwa kuliah dengan Pak Heru kemarin nggak clear. Sebenarnya apa yang kita pelajari, apa yang kita bicarakan di dalam kuliah PKK. Hutan lindung itu bukan kawasan konservasi. Saya tidak memperdebatkan Wadas itu hutan lindung atau tidak ya. Faktanya saya tidak tahu, saya tidak ngecek kawasan apa itu. Tapi hutan lindung dan hutan konservasi itu beda, walaupun kawasannya sama-sama dilindungi. Sementara hutan konservasi itu dimanfaatkan. Hutan produksi itu dimanfaatkan. Di hutan yang dilindungi ada hutan lindung dan ada hutan konservasi. Apa bedanya? Hutan lindung itu melindungi sistem penyangga kehidupan, sistem hidroorologi, perlindungan air, mata air, dan lain sebagainya. Sementara hutan konservasi atau kemudian kita kenal menjadi kawasan konservasi itu fungsi utamanya adalah melindungi keanekaragaman hayatinya. Bisa dipahami bedanya? Sama-sama dilindungi, yang satu melindungi sistem tata air, yang satu melindungi keanekaragaman hayatinya. Pada saat-saat tertentu, kadang kedua fungsinya ketemu sama. Katakanlah ada kawasan konservasi dekat kita, Taman Nasional Merapi. Merapi itu dulu statusnya ada 3, hutan lindung, cagar alam, dan taman wisata alam. Kemudian dijadikan satu, jadi Taman Nasional. Ada fungsi hutan lindung di dalam Taman Nasional Merapi, ada fungsi lindungnya karena dia kebetulan adalah gunung
gunung punya fungsi hidroorologi. Jadi yang katanya kawasan konservasi itu untuk melindungi keanekaragaman hayati, faktanya juga ada mandat melindungi sistem hidroorologi. Kadang-kadang ketemu. Tapi dalam konteks pemanfaatan hutan lindung dan pemanfaatan kawasan konservasi itu menjadi beda. Di hutan lindung, keanekaragaman hayati bukan menjadi fungsi utamanya, tapi di kawasan konservasi, keanekaragaman hayati menjadi fungsi utamanya. Makanya kita selalu bicara, kawasan konservasi itu apa sih spesies prioritasnya? Apa sih ekosistem utama yang dilindungi? Karena kita bicara perlindungan keanekaragaman hayati. Sampai situ saya kira harus dibungkus selesai. Persoalan hutan lindung dan kawasan konservasi harus selesai. Kita masuk ke kawasan konservasi. Apa sih kawasan konservasi? Dia memang kawasan yang disisihkan untuk dilindungi keanekaragaman hayatinya dan beberapa mandat yang lain. Ada mandat kawasan konservasi itu ditunjuk untuk melindungi masyarakat adat yang ada di dalamnya juga ada, bisa. Oke, nanti saya akan memberikan contoh untuk yang itu. Tapi yang penting kita pahami dulu. Kawasan konservasi di Indonesia itu apa saja kategorinya? Sampai di sini Anda nggak clear, saya tidak menyalahkan Vandika yang tadi menjawabnya nggak selesai. Tapi saya yakin Vandika nggak sendiri. Ada banyak teman-teman yang lain yang nggak clear juga memahami kawasan konservasi. Simpelnya begini, kawasan konservasi di Indonesia paling tidak teman-teman paham bahwa itu dibedakan menjadi dua. Suaka alam dan pelestarian alam. Kawasan suaka alam kadang-kadang disingkat jadi KSA. Dan kawasan pelestarian alam kadang-kadang disingkat menjadi KPA. Apa bedanya? Kedua kawasan ini berbeda dalam hal intensitas perlindungannya. Kawasan suaka alam, intensitas perlindungannya lebih tinggi daripada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam, intensitas pemanfaatannya lebih tinggi daripada kawasan suaka alam. Clear ya? Tapi hati-hati ketika saya bilang pemanfaatan apa yang bisa dilakukan di kawasan konservasi? Utamanya adalah pemanfaatan jasa. Kalau pemanfaatan barang, kan sumber daya hutan itu dibedakan menjadi dua juga, barang dan jasa. Jangan bilang kayu dan non-kayu ya. Karena kalau kayu dan non-kayu berupa getah, minyak atsiri itu masih barang. Dia dikeluarkan dari hutan produksi. Sementara hutan konservasi itu pemanfaatannya adalah pemanfaatan jasa lingkungan. Oke, kembali ke KSA dan KPA. KSA aspek perlindungannya lebih tinggi. KPA aspek pemanfaatannya lebih tinggi. Lalu dibedakan lagi. KSA itu dibedakan menjadi dua, cagar alam dan suaka marga satwa. Apa bedanya? Teman-teman harus cek apa bedanya cagar alam dengan suaka marga satwa. Tentu saya nggak punya banyak waktu ini untuk menjelaskan semuanya. Lalu KPA, kawasan pelestarian alam dibedakan menjadi apa saja? Ada taman nasional, ada taman hutan raya, dan ada taman wisata alam. Kalau diurutkan nih, dari cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, tahura, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Itu diurutkan akan memperlihatkan rentang intensitas pengelolaan yang berbeda-beda. Makin ke cagar alam, perlindungan makin tinggi. Makin ke taman wisata alam, pemanfaatan makin tinggi. Esensinya dulu dipegang. Oke, nanti perbedaan lebih dalam teman-teman baca definisinya. Oke, kita sudah mengenal kategori kawasan konservasi di Indonesia ada 5. Jangan nyebut hutan lindung kawasan konservasi ya. Hutan lindung memang dilindungi, tapi bukan kawasan konservasi. Cara pengelolaannya akan berbeda. Setelah kita mengenal kategori kawasan konservasi, kita lalu akan belajar tentang penataan kawasan konservasi yang tadi saya tanyakan ke teman-teman. Kalau bicara penataan, sebenarnya ya dari rancang bangun atau penunjukan kawasan. Tapi kadang-kadang ini dibedakan. Tapi cukuplah teman-teman kenal bahwa ada rancang bangun kawasan, ada legalitas kawasan, dan ada penataan ruang. Rancang bangun itu terkait tadi yang disampaikan oleh Lutfia. Ada pertimbangan habitat, ada pertimbangan keendemikan, pertimbangan biogeografi, luas, dan lain sebagainya. Itu adalah konteks penunjukan. Kenapa sih kok satu kawasan ditunjuk jadi kawasan konservasi gitu?
Ya karena dia punya pertimbangan habitat misalnya. Dia habitat elang Jawa, penting untuk dilindungi. Elang Jawa ini endemik, gak ada di tempat lain misalnya. Jadi harus disediakanlah suatu kawasan yang dilindungi untuk menjamin kehidupannya elang Jawa. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan penunjukan. Kita nanti akan belajar itu juga. Makanya saya perlu memastikan ini, saya rank dulu materi saya. Kemudian yang disampaikan Lutfia tadi setelah penunjukan, kenapa sih satu kawasan kok ditunjuk? Kemudian ditata batas. Nah, kita masuk pada aspek legal. Ada tahapannya, aspek legal itu sebenarnya dari penunjukan ya, 4 ya. Penunjukan, tata batas, pemetaan, dan penataan ruang. Penetapan, saya jadi salah kan saya. Nah, Pak Heru sudah menjelaskan ini, yakin, 100% yakin saya Pak Heru sudah menjelaskan. Dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Satu kawasan konservasi belum disebut mempunyai kekuatan legal yang cukup memadai kalau belum melewati 4 tahap ini. Kalau teman-teman cek SK kawasan konservasi baru, SK penunjukan, legalitas dia baru sampai di situ. Dia belum tata batas, belum menyelesaikan persoalannya dengan pihak lain yang berdampingan, belum punya peta dan belum ditetapkan. Tapi kalau sudah penetapan, kadang-kadang disebut sebagai pengukuhan kawasan. Sudah mantap legalitasnya. Artinya proses tata batas sudah dilakukan. Apa sih tata batas? Proses ngasih pinggiran, batas pinggir itu loh. Kayak kita mau bikin rumah, let's say bikin rumah ya. Bikin rumah itu batas rumah kita dengan tetangga yang mana? Itu adalah tahap tata batas. Batas kawasan kita dengan tetangga yang mana? Batas kawasan Taman Nasional Merapi dengan permukiman desa itu yang mana? Atau batas kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan perkebunan yang ada di sampingnya, mana batasnya? Itu diselesaikan di tata batas. Pada saat tata batas, harus ada berita acara penyelesaian tata batas antar pihak. Makanya tadi Lutfia menyatakan ada identifikasi para pihak. Siapa sih tetangga kita? Depan, belakang, samping, kanan, kiri siapa? Jangan sampai batas rumah kita dengan batas rumah tetangga masih bersengketa. Tidak akan bisa ditetapkan seperti itu. Oke, itu pada legalitas kawasan. Lalu kita beranjak ke berikutnya, yaitu tata ruang kawasan. Apa itu tata ruang kawasan? Tadi dijawab oleh Ahmad siapa tadi? Ya itulah, Ahmad Mulyadi. Ahmad Mulyadi bicara tentang blok dan zonasi. Analoginya adalah tadi bikin rumah ya, batas dengan tetangga kita sudah beres. Nah, di dalam rumah itu kita butuh menata ruangnya. Mana ruang tamu, mana ruang keluarga, mana tempat tidur, mana dapur, dan lain sebagainya. Itulah tata ruang kawasan konservasi. Mana yang bisa dikunjungi oleh tetangga kita? Tetangga kita kalau berkunjung kemana? Ke ruang tamu mungkin ya. Kalau deket, akrab, kita bisa ke dapur. Atau kadang konsep rumah sekarang justru tamu diterima di dapur gitu. Rumah saya begitu. Tamu malah saya suruh ke dapur aja lah, deket sama kopi, deket sama makanan. Tapi tamu pasti tidak saya bebaskan masuk ke kamar tidur saya dong. Sama dengan kawasan konservasi. Tidak sembarangan dong boleh mengakses ke zona atau blok yang sangat tinggi perlindungannya, yaitu zona inti misalnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang apa itu blok dan zonasi. Saya mengulang yang sudah disampaikan Pak Heru, tapi saya takut Anda tidak paham gitu. Zona atau tata ruang kawasan dulu sebenarnya hanya diberlakukan untuk taman nasional saja. Karena taman nasional itu adalah kawasan konservasi yang ada di tengah-tengah gitu. Ingat kan tadi ya, KSA dan KPA. Taman nasional itu kalau diurutkan dari cagar alam, suaka marga satwa, Taman Nasional, Tahura, dan TWA, Taman Nasional itu ada di tengah-tengah. Dia paling mengakomodasi tuh kekuatan perlindungan dan kekuatan pemanfaatan. Sehingga dia diberi spesial gitu, di tata ruang kawasannya dibuat zonasi. Biar dia juga bisa dimanfaatkan tapi juga dilindungi dengan baik. Beda dengan taman wisata alam yang memang tujuan utamanya adalah untuk wisata alam. Meskipun kawasan konservasi itu melindungi keanekaragaman hayati tapi ditujukan untuk wisata kalau di taman wisata alam. Tapi di taman nasional dia
memenuhi 3 prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dalam satu kawasan. Makanya biasanya Taman Nasional itu luas, karena harus mengakomodasi berbagai kepentingan itu, maka dibuatlah zonasi. Maka kalau teman-teman baca di definisi, Taman Nasional adalah kawasan konservasi yang dikelola dengan sistem zonasi bla 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 gitu. Ada zona inti di mana perlindungannya sangat besar, seperti zona inti itu perlindungannya sama seperti cagar alam. Nah, tapi di Taman Nasional ada zona pemanfaatan, bisa untuk wisata sama seperti Taman Wisata Alam. Nah, zona-zona itu dibuat di dalam ruangan agar bisa mengakomodasi banyak fungsi. Betul sudah yang disampaikan oleh Kansa agar tidak ada tumpang tindih, tapi bukan tumpang tindih sebagaimana dicontohkan Kansa tadi. Tumpang tindih karena kita ingin mengakomodasi semua fungsi di Taman Nasional. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian, kawasan-kawasan yang ditata ruang di dalamnya itu nggak cuma Taman Nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan kawasan yang lain akhirnya dilakukan penataan ruang serupa, meskipun namanya diberi beda yaitu blok. Esensinya sama, bikin blok sama bikin zonasi itu sama. Saya kadang juga sebel sama Kementerian Kehutanan, suka bikin istilah yang kemudian tidak ada esensi berbedanya, blok sama zonasi. Sama-sama, hanya kemudian kalau di non Taman Nasional, bloknya itu adalah blok perlindungan, blok apa gitu, bukan pakai blok inti. Kalau di Taman Nasional zonanya adalah zona inti. Tadi disampaikan Ahmad Mulyadi juga, blok dan zonasi itu atau tata ruang, atau kadang ada kosakata pemintakatan gitu ya. Mintakat itu kan ruang, pemintakat atau penzonaan. Mintakat itu kan zona. Jadi kawasan konservasi yang dibuat zonasi itu dibedakan menjadi perlindungan dan pemanfaatan. Mana yang harus dilindungi sekali itu biasanya pertimbangan perlindungannya sudah dibuat. Misalnya ini sarangnya elang Jawa di daerah sini, jangan sampai ini jadi zona pemanfaatan. Sementara di sini banyak masyarakat mencari rumput, ya bolehlah untuk pemanfaatan. Sehingga bedakan mana sih yang untuk perlindungan, mana sih yang untuk pemanfaatan. Lalu kemudian ada transisi antara keduanya, kalau di Taman Nasional disebut zona rimba, yang menjadi transisi antara zona inti dengan zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan sendiri kemudian berkembang menjadi zona tradisional, itu untuk pemanfaatan masyarakat sekitar. Kalau zona pemanfaatan itu untuk wisata. Zona religius mungkin misalnya kawasan itu digunakan untuk ritual religius tertentu. Dan zona lain termasuk ada zona khusus. Nah, teman-teman perlu membaca itu, jangan menunggu dijelaskan. Zona apa saja yang ada di Taman Nasional, silakan dibaca, karena itu dituangkan dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Sementara kebijakan yang berlaku perlu kita baca. Kebijakan bisa berubah kapan aja, makanya saya tidak mengajarkan itu di kelas, tapi kita perlu tahu. Karena mengelola kawasan konservasi itu harus legal dan efektif. Nanti kita akan masuk ke sana. Apa itu legal, apa itu efektif. Oke, setelah tata ruang kita berarti sudah mengenal bahwa di dalam kawasan konservasi itu ada ruang-ruangnya. Ada yang zona-zona, ada yang blok. Yang zona itu di Taman Nasional, yang blok non Taman Nasional. Oke, saya sampai di situ, teman-teman harusnya clear. Sampai nanti misalnya pas ujian atau pas praktek masih bingung membedakan antara suaka marga satwa dengan taman hutan raya, awas ya, saya nggak mau dengar itu lagi. Saya sudah mengulang yang disampaikan Pak Heru. Kalau dari cerita saya tadi teman-teman masih bingung, berarti wajib hukumnya teman-teman membaca kembali materinya Pak Heru. Kadang-kadang teman-teman tuh cuma mendengarkan pas kuliah terus nggak dibaca lagi. Padahal apa yang dipahami kemarin nanti ada hubungannya terus nih kalau bicara pengelolaan kawasan konservasi. Nanti bicara masyarakat itu akan menyinggung-nyinggung ini zona apa. Nanti akan menyinggung-nyinggung tentang ini status kawasannya apa. Tidak bisa disamaratakan kalau bicara pengelolaan kawasan konservasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum? Saya akan masuk ke materi saya. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Wajib clear hukumnya. Haram masuk ke materi saya kalau teman-teman masih nggak clear yang kemarin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya lebih suka ditanya daripada saya nanya terus ternyata teman-teman masih belum memahami yang kemarin. Silakan.
Enggak ada Naya. Tanda Bu. Saya sebenarnya ada pertanyaan lagi sih. Gak usah. Itu kuliahnya masih besok, pengelolaan keanekaragaman hayati setelah meet bareng Pulis ya. Oke, tidak ada pertanyan. Lanjut. Baik, saya akan masuk ke materi saya. Kita udah sejam loh, hanya mengulas materi yang sebelumnya luar biasa. Ini bisa nggak selesai kuliahnya. Oke, saya akan mencoba cepat, tapi saya juga tidak mau cepat-cepat kalau tidak dipahami. Karena nanti teman-teman, terutama yang KSDH, mungkin ada yang non KSDH tapi ngambil PKK untuk pilihan, oke lah gitu. Tapi yang KSDH, Anda nanti akan praktek di kawasan konservasi. Sampai ini nggak clear, nggak dapat apa-apa pas saat prakteknya. Oke ya, pengelolaan kawasan konservasi harus clear. Oke, saya akan masuk ke materi ini, masyarakat sekitar dan kawasan konservasi. Sebenarnya tadi ketika saya bicara tentang tahapan legal pengelolaan kawasan konservasi seperti tata batas, penataan ruang, itu di dalamnya pasti kita akan membahas tentang keberadaan masyarakat sekitar di sekitar kawasan konservasi. Kok sekitar sih Bu? Kadang-kadang ada yang di dalam loh Bu. Oke, kita nanti juga akan membahas itu bahwa kadang-kadang masyarakat ada di kawasan konservasi. Lalu bagaimana kita menyikapinya dalam konteks pengelolaan? Saya lanjutkan. Apa sih yang mau kita bahas di sini? Tidak banyak, cuma 3 aja. Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa masyarakat itu juga bagian dari objek kelola kawasan konservasi. Nanti langsung diprotes saya, Ibu tadi bilangnya di awal, kawasan konservasi itu adalah kawasan yang mengelola keanekaragaman hayati di dalamnya. Artinya melindungi keanekaragaman hayati di dalamnya. Ini sekarang bicara bahwa masyarakat itu juga objek kelola. Harusnya kan objek kelolanya adalah potensi keanekaragaman hayati yang ada di dalam di kawasan konservasi dong Bu, kan? Oke, makanya saya mengajak teman-teman melihat masyarakat sebagai bagian dari objek kelola. Karena apa? Karena ketika kita mengelola keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi, kita tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat sekitar. Kok bisa begitu? Ya nanti kita lihat fakta-fakta pengelolaan kawasan konservasi. Kita harus berangkat dari fakta bahwa begini, kawasan konservasi mau tidak mau itu adalah kawasan yang disisihkan untuk tidak dimanfaatkan. Esensi dasarnya ya, kan dimanfaatkan jasa lingkungannya Bu, yaitu nanti kita juga akan bicara begitu. Tapi melindungi kawasan itu sebenarnya esensi membatasi masyarakat untuk memanfaatkannya. Padahal kalau melihat apa ya namanya, saya baru menulis tadi tulisan bahwa manusia itu pada dasarnya bergantung pada sumber daya alam untuk penopang hidupnya. Nah, jadi kita punya kecenderungan untuk tidak bersedia ketika dilarang memanfaatkan suatu sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Artinya saya ingin membawa teman-teman ke sini bahwa mana ini tadi filenya malah jadi hilang. Oke, artinya kalau bicara kawasan konservasi itu adalah kawasan yang dibatasi akses pemanfaatannya, dan kita manusia, masyarakat itu kecenderungannya adalah nggak mau dong dibatasi. Oke, makanya pasti akan timbul persoalan di situ, sehingga saya ingin mengajak teman-teman membahas masyarakat sebagai bagian dari objek kelola kawasan konservasi. Apanya sih yang kita bahas nanti? Ada pada interaksinya antara masyarakat dengan kawasan konservasi. Kan udah dibatasi Bu, kawasan konservasi nggak boleh diakses Bu. Iya, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa interaksi itu selalu ada. Sama kayak kita sama tetangga kita juga nggak mau tetangga kita sembarangan masuk rumah kita. Tiap hari pasti kita kunci. Tapi boleh dong kadang-kadang diketuk, main ke rumah kita, duduk di ruang tamu, makan sumber daya yang ada di kita, ada teh, kopi, boleh kan? Dengan batas-batas tertentu. Nah, kehidupan bertetangga itu yang harus kita kelola. Sama dengan kawasan konservasi, kehidupan bertetangga itu harus kita kelola. Satu ya. Yang kedua, yang kita bahas berikutnya adalah posisi penting masyarakat dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi.
Kalau bicara pengelolaan kawasan konservasi itu kan ada. Tadi kita sudah membahas ulang tentang penataan kawasan, berikutnya adalah perencanaan pengelolaan kawasan, berikutnya lagi adalah kegiatan pengelolaan kawasan itu apa saja, lalu monitoringnya seperti apa. Nah, dalam setiap kegiatan pengelolaan itu, apa posisi penting masyarakat? Itu yang nomor 2 yang akan kita pelajari. Yang nomor 3 akan kita pelajari adalah isu sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dalam kehidupan bertetangga ini antara kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar, ada isu-isu apa sih yang menarik, yang harus kita sikapi dalam wujud pengelolaan kawasan konservasi. Clear ya sampai sini ya? Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk lagi ke masing-masing ini. Cuma 3 yang mau kita pelajari, tapi 3 itu banyak sekali. Silakan. Maaf Bu, yang nomor 2 tadi apa ya Bu? Yang nomor 2 itu seperti di slide, posisi penting masyarakat dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi. Kenapa perlu kita pahami agar kita tahu nanti kalau posisinya seperti ini, jadi kita harus mengelolanya dengan cara apa. Nah, pada setiap pada setiap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, kita akan menempatkan masyarakat pada porsinya yang pas. Misalnya gini, dalam konteks penataan kawasan yang tadi kita diskusikan, posisi masyarakat itu penting loh pada saat tata batas. Karena dia adalah tetangga kita. Sehingga posisi masyarakat dalam tata batas adalah dia menjadi para pihak yang diidentifikasi tadi kata Lucia. Diidentifikasi, lalu kita ajak duduk bersama, oke, batas kawasan saya dengan kawasanmu ini ya. Dalam berita acara juga masyarakat sekitar harus ikut menandatangani untuk disahkan sehingga batas kawasan ini clear, sehingga bisa ditetapkan. Contoh posisi penting masyarakat. Nanti kita akan bicara lagi posisi penting masyarakat dalam konteks pengelolaan yang lain. Misalnya dalam hal evaluasi pengelolaan. Masyarakat menjadi apa di situ? Masyarakat adalah orang yang ikut memberi evaluasi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Dalam hal tata ruang kawasan misalnya, masyarakat adalah menempati posisi penting sebagai pihak yang kita perhatikan interaksinya dengan kawasan. Tadi contohnya, ternyata di kawasan Taman Nasional Merapi itu masyarakat dari dulu ngakses rumput. Gitu. Apakah kita akan serta-merta nggak boleh, masuk juga nggak boleh, tembak di tempat, nggak gitu juga kali ya. Tapi bagaimana kemudian itu diakomodasi dengan zona tradisional misalnya. Nah, itu adalah pengelolaan kawasan konservasi. Itu nanti seninya di situ. Oke? Begitu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kita baru slide 2. Slide-nya ada 27. Selesai kapan ini? Kita lanjutkan minggu depan kalau nggak selesai. Oke, beres? Saya lanjut ke sini. Nomor 1 tadi tentang objek kelola. Ding ding ini, objek kelola. Coba kita masuk ke objek kelola kawasan konservasi. Apa sih fungsi utama kawasan konservasi? Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Kok masyarakat tiba-tiba jadi bagian dari objek kelola? Katanya fungsi utama kawasan konservasi itu mengelola keanekaragaman hayati. Oke. Dan ketika mengelola keanekaragaman hayati di dalam kawasan, kita akan ketemu yang namanya nilai kawasan. Pada 2 slide ke depan, nanti akan ketemu apa itu nilai penting kawasan. Nah, nilai penting kawasan konservasi itu adalah nanti ya, nanti saja. Prinsipnya gini, keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi itu kan banyak sekali. Kita tidak bisa, mungkin kita akan terbatas kemampuan kita dalam mengelola, sehingga kita perlu merumuskan hal-hal yang penting, hal-hal yang utama, hal-hal yang prioritas, sehingga kita mengenal konsep nilai penting kawasan. Oke, nilai penting kawasan Taman Nasional Merapi apa? Ini dong, ketersediaan air. Oke, ini perlindungan elang Jawa. Oke, ini loh spesies Vanda tricolor. Gitu. Itu adalah nilai penting kawasan. Bagaimana menentukan nilai penting kawasan? Nanti kita akan belajar. Dan akan dilanjutkan setelah pada aspek keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, ketika suatu kawasan konservasi punya nilai penting kawasan, pasti akan
muncul isu-isu permasalahan terkait nilai penting kawasan tersebut. Contohnya tadi misalnya nilai penting kawasan Taman Nasional Merapi adalah elang Jawa. Ada isu apa sih terkait elang Jawa? Oh, ada perburuan, Bu, perburuan liar misalnya. Mau tidak mau, isu itu akan jadi objek kelola kita juga. Bisa dipahami ya? Jadi mengelola elang Jawa itu tidak sekedar menjaga populasinya, menjaga habitatnya, tapi juga mengelola isu-isu sosial yang ada. Misalnya ada ancaman untuk elang Jawa dan lain sebagainya. Itulah sebabnya aspek sosial itu masuk sebagai objek kelola kawasan. Atau mungkin ada kebijakan lain, kebijakan daerah yang terkait dengan kawasan konservasi. Tiba-tiba pemerintah daerah mau bangun jalan nih, melewati jalan tol, mau melewati kawasan konservasi. Itu adalah isu sosial yang kita tidak bisa menutup mata, harus kita pikirkan dalam konteks pengelolaan. Nah, bisa dipahami ya, disitulah posisi masyarakat menjadi penting untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam pengelolaan. Itu tadi ya, masyarakat sebagai objek kelola. Kita akan masuk kedua, posisi penting masyarakat. Nah, biasanya satu slide ini saya ulang terus sampai teman-teman nanti praktek pun saya ulang-ulang. Saya minum dulu ya, ngomong terus dari tadi. Posisi penting masyarakat perlu kita lihat pada setiap tahapan pengelolaan kawasan konservasi. Nah, tahapan pengelolaan kawasan konservasi itu dari penataan kawasan tadi, perencanaan, kegiatan pengelolaan, dan evaluasi. Teman-teman boleh menyimak tabelnya. Di penataan kawasan, saya tadi sudah mengulang tentang rancang bangun dan penunjukan kawasan, aspek legalitas kawasan, dan pemintakatan atau penataan ruang. Teman-teman sudah memahami itu. Nah, kita coba lihat masing-masing satu. Pada saat rancang bangun kawasan, sebisa mungkin menghindarkan diri dari keberadaan masyarakat. Kalau mau nunjuk kawasan konservasi ya jangan nunjuk yang udah ada desanya dong. Aja gitu misalnya. Tapi nanti teman-teman juga akan protes ke saya. Faktanya Bu, kawasan konservasi banyak tuh yang di dalamnya ada masyarakatnya. Begitulah Indonesia. Oke, saya lanjutkan di aspek legal. Pada aspek legal, sampai suatu kawasan ditetapkan atau dikukuhkan, masyarakat adalah salah satu stakeholder yang dipertimbangkan dalam penyelesaian persoalan tata batas dan juga pemetaan. Gak mungkin dong kita meminggirkan peran masyarakat ketika mau menempatkan batas. Kayak rumah kita lah sama tetangga, terus kita asal bikin patok aja di situ, nggak nanya dulu sama tetangga. Nanya dong, batasmu yang mana? Batasku yang ini. Loh kok beda? Gitu. Oke, jadi yang benar yang mana? Kita cari tahu. Seperti itu juga antara kawasan konservasi dan masyarakat. Dipertimbangkan dalam penyelesaian persoalan tata batas dan pemetaan. Clear ya? Masuk ke tata ruang atau pemintakatan kawasan. Masyarakat dipertimbangkan dalam penentuan spasial sensitivitas sosial. Pak Heru pasti sudah menjelaskan ini, saya yakin 100%. Ada pertimbangan sensitivitas ekologi, ada pertimbangan sensitivitas sosial. Contoh lagi Merapi yang paling dekat. Sensitivitas ekologi itu adalah areal-areal di mana kebutuhan perlindungannya lebih tinggi. Misalnya, sarangnya elang, di situ sebaran Vanda tricolor. Otomatis itu pertimbangan sensitivitas ekologinya tinggi. Nah, lalu sensitivitas sosial yang mana? Di mana areal-areal yang faktualnya memang menjadi gantungan hidup masyarakat. Misalnya, merumput atau melakukan pendakian misalnya. Wah, kalau sampai mendaki dilarang itu ada berapa mapala se-Indonesia bisa protes kan. Terus misalnya ritual kalau di Merapi Labuhan. Terus misalnya lagi ada yang areal yang dikembangkan untuk tujuan wisata oleh masyarakat setempat. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan sensitivitas sosial yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini. Pada konteks lebih lanjut, pada perencanaan, nanti teman-teman juga akan belajar tentang perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. Nah, di situ muncul lagi posisi masyarakat.
muncul lagi yang namanya identifikasi aspek sosial, interaksi masyarakat dengan kawasan, bentuk interaksinya seperti apa, intensitas interaksinya seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya bagaimana, pasti akan dibahas di situ. Penting lagi posisi masyarakat di situ. Lalu dalam kegiatan pengelolaan itu sendiri, posisi masyarakat seperti apa? Masyarakat terlibat di situ sebagai subjek penyelesaian problem-problem, misalnya ada ketergantungan masyarakat, misalnya ada keterlanjuran, udah terlanjur jadi zona labuan kok masuk dilarang. Oke, nggak bisa dilarang, kita akomodasi. Nah, itu adalah pelaksanaan dari apa yang sudah kita rencanakan. Dan yang terakhir, posisi masyarakat dalam konteks evaluasi gimana? Setiap kawasan konservasi dalam pengelolaannya selalu akan dalam siklus evaluasi. Namanya mengelola ya dievaluasi dong, mengelolanya bener nggak? Kalau udah dievaluasi, dikelola lagi dengan lebih baik, seperti itu. Nah, pada saat evaluasi efek pengelolaan, nanti dengan Pak Taufik kuliahnya, masyarakat adalah salah satu stakeholder penilai. Oke teman-teman, untuk tampil ini, saya adalah teman-teman memahami bahwa masyarakat itu punya posisi penting yang berbeda-beda dalam setiap konteks pengelolaan. Ngomongin masyarakat saat penataan kawasan beda dong, ngomongin masyarakat dengan evaluasi. Punya peran penting, posisi penting masing-masing dan selalu ada. Makanya masyarakat bagian dari objek kelola kawasan konservasi. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu? Ibu ngomongnya cepat sekali gitu misalnya. Saya boleh diprotes gitu. Target saya jangan sampai ada yang nggak paham. Saya bisa marah-marah kalau pas kalian praktek terus ada yang nggak paham gitu. Aduh, emosian, saya tensi gitu. Nanti kalau di situ gimana sih dosennya ngajarinya nggak benar? Iya, ini dosennya nggak benar. Jangan sampai nggak paham ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak paham, tanya. Nah, akhirnya saya masuk ke nilai penting kawasan. Aduh, haus sekali. Nilai penting kawasan konservasi ini akan banyak nanti dibahas ketika kuliah pengelolaan keanekaragaman hayati bareng Bulis. Setelah MIT ya. Saya hanya akan mengawali saja apa sih yang dimaksud dengan nilai penting kawasan. Biar teman-teman tahu. Sampai nggak tahu nilai penting kawasan, wah gimana ya. Oke. Setiap kawasan konservasi itu unik. Tolong dicatat besar-besar. Oke, tinta merah di garis bawah cetak bold gitu. Unik karena nilai penting masing-masing kawasan itu nggak akan pernah sama. Kenapa? Yang pertama, status kawasan yang berbeda aja sudah akan membuat beda. Kawasan konservasi itu nggak pernah sama. Cagar alam sama suaka marga satwa beda ya. Oke, pasti beda dong. Lalu sesama taman nasional misalnya. Kalau sama terus gimana? Sesama taman nasional aja. Taman nasional Merapi dan Merbabu yang deket tuh, jejer kayak gitu. Itu juga nggak akan pernah sama. Sehingga kita selalu melihat kawasan konservasi itu sebagai satu objek yang unik atau site spesifik. Cetak merah, tebal, garis bawah. Nah, nilai penting kawasan itu adalah potensi kawasan yang menjadi faktor utama perlindungan kawasan. Apa sih faktor utama perlindungan kawasan di Merapi? Apa sih faktor utama perlindungan kawasan di Merbabu? Sangat mungkin beda, nggak akan mungkin sama. Dan ini menjadi indikator keberhasilan pengelolaan. Kalau contoh misalnya, Taman Nasional Alas Purwo, karena saya habis dari Alas Purwo ya. Nilai penting kawasannya itu adalah perlindungan banteng. Karena dia faktor utama perlindungan, yaitu si banteng. Kawasan konservasi ini juga ditunjuk memang untuk melindungi banteng mandatnya gitu. Dan banteng itu menjadi indikator keberhasilan pengelolaan kawasan. Kalau sampai nilai penting kawasannya tidak terkelola dengan baik, wah ini berarti kawasan konservasi ngapain aja gitu. Indikator keberhasilan pengelolaan kawasan. Jadi kalau ngelihat Alas Purwo, harus ngelihat bantengnya dong, karena dia nilai penting kawasan. Bantengnya terkelola dengan baik nggak? Habitatnya baik nggak? Populasinya baik nggak? Kalau misalnya satu kawasan konservasi gagal mengelola nilai penting kawasan, terus gimana Bu? Bantengnya entek gitu. Gimana ya kalau Alas Purwo bantengnya habis? Lah dia nilai penting kawasan ya? Ada nggak sih kawasan konservasi
yang gagal mengelola nilai penting kawasan? Ada dong. Teman-teman pergilah ke Taman Nasional Meru Berdiri. Dia ditunjuk untuk melindungi harimau Jawa. Masih ada nggak harimau Jawa? Kan nilai penting kawasan itu indikator keberhasilan. Indikatornya kan harimau Jawa. Harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Jadi kawasan konservasinya dihapus saja. Itu nanti akan kita bicarakan. Nggak dihapus, tapi itu menjadi indikator. Ternyata baru untuk melindungi harimau Jawa, tapi harimau Jawa sudah punah sekarang. Oke, itu satu catatan atau contoh yang menarik agar nanti teman-teman juga kalau mengelola kawasan konservasi nggak sembarangan ketika nilai penting kawasan sampai hilang. Wah, itu kegagalan besar mengelola kawasan konservasi. Udah dilindungi kawasannya, udah dilarang-larang pemanfaatan oleh masyarakat, masih gagal juga ngelola keanekaragaman hayati di dalamnya. Luar biasa itu. Nilai penting kawasan itu dapat kita lihat dalam mandat pengelolaan, biasanya tertera di SK penunjukan. Biasanya, kalau saya bilang biasanya, ada juga SK penunjukan yang tidak mencantumkan mandat pengelolaan kawasan. Terus gimana Bu kalau nggak ada mandatnya? Bukan berarti nggak punya nilai penting, tapi nilai penting selain dilihat pada mandat juga diidentifikasi dari kawasan itu sendiri. Misalnya ada hasil penelitian, telaah dokumen, atau inventarisasi. Kita bisa melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati atau potensi kawasan. Apa aja sih? Merapi mungkin mandatnya perlindungan elang misalnya. Tapi apakah kita terus nggak akan melindungi apa sih yang ada di Merapi misalnya apa? Apa ya? Boleh disebutkan yang ada di Merapi misalnya? Monyet. Apa dong? Sebut saja yang spesies sate bahasa Indonesianya apa? Monyet. Sembarang. Lutung. Lutung. Nah, misalnya lutung. Lutung itu tidak ditulis di mandat pengelolaan kawasan konservasi. Tapi boleh nggak jadi nilai penting kawasan? Boleh. Kita bisa menentukan nilai penting kawasan itu 1, 2, 3, 4, 5 apa sepanjang kekuatan kita mengelola. Lutung misalnya. Lutung diidentifikasi sebagai spesies yang begini. Dijelaskan. Misalnya dia status konservasinya ini, karena dia berada di Taman Nasional Merapi, dia penting untuk dijadikan nilai penting kawasan. Oke, bisa. Hasil identifikasi. Paham ya, teman-teman? Jadi menentukan nilai penting kawasan itu apa aja. Pertama mandat, yang kedua diidentifikasi. Boleh milih bebas dong, Bu? Boleh. Tapi pakai penjelasan yang memadai. Nah, nilai penting kawasan itu bisa berupa keanekaragaman hayati, bisa berupa geomorfologi. Misalnya Merapi itu luar biasa itu volcano yang spesial, Bu. Dia juga bagian dari nilai penting kawasan. Boleh. Tentang alam, Bu. Budaya, Bu. Situs-situs, Bu. Atau ciri khas yang lain boleh. Yang penting dasar argumentasinya memadai. Nah, ini nilai penting kawasan ini menjadi dasar untuk menentukan tujuan pengelolaan. Kalau kita punya nilai penting kawasan, kita jadi tahu tujuan pengelolaan kita mau kemana. Karena nilai penting kawasan saya itu elang Jawa, ya tujuan pengelolaan saya adalah elang Jawa. Elang Jawa itu populasinya harus terjaga, harus bla 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 bla, itu kita tentukan. Itu nanti teman-teman akan banyak belajar di keanekaragaman hayati. Karena kita akan belajar tentang masyarakatnya. Bagaimana posisi masyarakat terkait nilai penting kawasan. Ini contoh-contoh mandat kelola saja, seperti yang saya jelaskan tadi, dibaca saja. Ada mandat kelola keterwakilan lanskap itu ada di Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Keanekaragaman hayati itu di sebagian besar kawasan konservasi itu mandat kelolanya. Gejala alam, misalnya Taman Nasional Kelimutu itu mandatnya adalah melindungi gejala alam. Bantimurung, siapa yang ke Bantimurung? Krakatau, cagar alam. Atau nilai penting berupa spesies tertentu di ujung kulon badak misalnya. Taman Nasional Komodo ya Komodo misalnya. Atau keberadaan suku masyarakat tertentu ada di Taman Nasional Bukit 12. Menarik sekali kalau kita mau melihat mandat-mandat kelola di semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Macam-macam sekali. Dan itu mandat ya. Mandat itu amanah. Rasanya dosa kalau kita tidak melakukan amanah perlindungan itu. Harus begitu berpikirnya. Nah, berikutnya
bahwa kita harus memahami bahwa kenapa masyarakat menjadi objek kelola, karena mengisolasi sepenuhnya kawasan konservasi dari berbagai kepentingan dari luar itu tidak mungkin. Pasti ada kepentingan-kepentingan lain, kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan-kepentingan yang lain yang harus kita pahami sehingga kita bisa melakukan pengelolaan yang sesuai untuk itu. Berikutnya, kita melihat masyarakat itu dalam dua perspektif. Kita melihat masyarakat itu sebagai persoalan bagi kawasan konservasi atau justru potensi bagi kawasan konservasi. Dalam beberapa hal, masyarakat itu bisa jadi persoalan. Wah, ada perburuan liar, Bu, ada perambahan, Bu, ada ini dan lain sebagainya. Oke, itu persoalan. Sehingga harus ditangani, harus diselesaikan. Tapi dalam beberapa situasi yang lain, ternyata masyarakat itu justru potensi pendukung dalam pengelolaan kawasan konservasi. Luar biasa pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat. Luar biasa kontribusi masyarakat dalam pengelolaan fungsi wisata misalnya, atau fungsi perlindungan. Pemulihan kawasan ini luar biasa didukung oleh masyarakat kita. Nah, kita harus selalu menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai ancaman atau persoalan saja, tapi juga potensi. Kalau perlu justru masyarakat yang awalnya itu adalah problem, itu gimana caranya kita jadikan sebagai satu potensi. Tapi memang faktanya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman ke sini, faktanya memang ada banyak isu-isu sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi yang sifatnya masih problem. Meskipun ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi isu-isu sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi barang 10 menit ke depan sambil mengisi presensi yang akan saya kirimkan. Oke, mohon dicatat ini tugasnya adalah eksplorasi isu-isu sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dilakukan sekarang aja, teman-teman browsing atau apa, 7-10 menit sambil mengisi ke kolom chat, ada saya kirimkan link presensinya. Ibu tugas sih langsung gitu, santai aja.